Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim kalau Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, dan dia benar dengan janji-janjinya bahwasanya siapa yang bersyukur pasti akan ditambah, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diutus oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa hukum halal haramnya kepada kita semua, dan juga mengucapkan satu kali salam hormat ini dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji dan memuja Allah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan bedah buku kita Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masuk sekarang ke 1, 2, 3 ya. Masalah memberi maaf dan ampunan kepada orang lain. Sebelum kita baca hadisnya, salah satu akhlak mulia bagi seorang muslim adalah suka memaafkan. Dan ini adalah puncak kesempurnaan iman seseorang. Makin berat sesuatu yang akan kita kerjakan, maka tentu saja makin besar pahalanya. Ada beberapa akhlak dalam Islam, walaupun secara global semua akhlak itu akan menjadi penyebab utama daripada beratnya timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada sesuatu dari amal yang lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat dari amal-amal baik dibandingkan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia adalah memaafkan orang, walaupun ini berat memang. Apalagi kalau orang itu sudah menyakiti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu. Dan Allah menjamin bagi orang yang memaafkan minimal ada 2 keutamaan. Kalau disebutkan dalam hadis. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang memaafkan, tidak ada orang yang membuka pintu memaafkan orang lain kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan. Jadi sebenarnya dengan memaafkan orang, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan memaafkan orang lain, Allah sebutkan dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau dengan memaafkan orang lain Allah memaafkan kesalahan kalian? Mungkin orang itu hanya menggunjing, hanya memfitnah, tetapi kita tidak tahu. Kalau kita maafin dia antara kita sama Allah, justru membuat dosa kita 10 tahun bersih misalnya. Tidak berimbang antara pengorbanan kita memaafkan orang itu dengan balasan yang Allah mau kasih, tentu dengan perbuatan dia. Dan ini puncak akhlak. Dalam Islam tidak dibenarkan seorang muslim membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang gunjing, jangan dibalas dengan gunjing. Dia dihukum sama Allah, kita juga dihukum. Kalau ada orang fitnah, jangan dibalas dengan fitnah, karena dia akan dihukum, kita juga dihukum. Maka semuanya ya, akan sama hukumannya, dan rugi kita kalau seperti itu. Justru puncak kemuliaan pada saat orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Tentu pernah juga saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita memaafkan orang lain, ada 2 keadaan. Kalau kita memaafkan dia hanya antara kita sama Allah, begitu orang buat zalim, ya Allah antara aku sama engkau, aku maafin dia. Untuk mengejar keutamaan memaafkan, kita dapat pahala. Tapi dia selama kita belum mengucapkan di depan dia, maka berarti dia punya hukum, dia sendiri harus minta maaf. Selama dia tidak minta maaf berarti belum dimaafkan. Karena itu baru antara kita sama Allah SWT untuk mengejar keutamaan memaafkan orang gitu. Tapi kalau kita datang ke depan dia mengatakan saya sudah maafkan kamu, maka berarti dia sudah lepas dari konsekuensi hukum. Kita juga dapat keutamaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misal, dia sudah fitnah saya Ustaz, dia sudah ghibah saya segala macam, masa enak benar saya memaafkan? Maka bahasa saya sederhana. Kalau anda hanya mengucapkan maaf antara anda sama Allah, maka berarti kita mendapatkan keutamaannya, tapi dia tetap dalam ancaman hukuman. Karena konsekuensinya dia harus minta maaf supaya bisa selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita akan bacakan hadisnya pertama dalam bab ini. Hadis nomor 243, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdullah bin Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Harith atau Khalid bin Al-Harith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Zaid an Anas anna Yahudiyatan atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam bishatin masmumah fa'akala minha faji'a biha faqila ala naqtuluha qala la qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwasanya ada seorang wanita Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa daging domba yang beracun. Lalu beliau memakannya. Maksudnya di sini karena tidak tahu kalau itu ada racunnya. Lalu wanita itu didatangkan, lalu dikatakan, apakah sebaiknya kita bunuh dia? Para sahabat mengatakan, kita bunuh enggak perempuan ini, wanita Yahudi yang membuat racun atau menyebarkan atau memberikan daging yang beracun kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab SAW, jangan. Anas lalu berkata, aku masih tetap mengenali bekas racun itu di langit-langit Rasulullah SAW. Hadits ini memiliki kandungan yang pertama, boleh menerima hadiah dari orang musyrik. Karena yang memberikan makanan kepada Nabi SAW orang Yahudi. Dan mereka dianggap musyrik. Ya. Kafir yang musyrik. Mereka masih menganggap Allah punya anak. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Yahudi berkata Uzair anaknya Allah. Selama memang sesuatu yang diberikan itu bukan haram. Bukan suatu haram, misalnya anjing, naudzubillah, babi atau hewan-hewan yang bertaring. Selama itu hewan halal dimakan. Dan hukumnya hukum zahir. Hukum zahir artinya kita tahunya ini diberikan yang sudah kita makan saja. Gitu. Kita tidak perlu tanya orang ini dari mana sumbernya. Kita diberikan, kita kasih, kita terima selama itu memang dasarnya halal. Makanan itu halal dalam Islam. Kecuali kita sudah tahu jelas sumbernya dia, misalnya seseorang pencuri atau koruptor atau memang dia kerja di tempat yang haram, kita sudah tahu pasti sumbernya dan dia beli dari uang itu, jangan kita makan. Tapi kalau kita tidak tahu maka umum hukumnya tentunya. Yang kedua, hadis ini membantah keyakinan sekte Brilfi di semenanjung Hindia dan sekitarnya. Mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW mengetahui perkara gaib. Dan yang kita yakini sebagai seorang muslim, Nabi SAW pun tidak tahu yang gaib. Dan banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Sering kali Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sebuah hukum, maka beliau tidak jawab. Tunggu wahyu turun. Ada yang pada hari yang sama, ada bahkan lewat dari satu hari itu. Baru Nabi SAW mengatakan, mana yang bertanya tadi? Mana yang bertanya kemarin? Barulah Nabi SAW mengatakan, telah sampai kepada aku wahyu begini dan begitu. Dan Nabi SAW tidak pernah malu menyampaikan itu. Pernah ada orang Yahudi pun datang bertanya sesuatu. Tepatnya Abdullah bin Salam, pendeta mereka pada saat mau masuk Islam. Dia bertanya, dia mengatakan, saya mau tanya kepada Muhammad pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Maka Nabi SAW, maka orang itu pun bertanya. Dia mengatakan, saya ingin tanya, apa makanan pertama ahli surga? Kemudian, kapan laki-laki anak itu menyerupai ayahnya, kapan menyerupai ibunya? Kapan anak laki-laki, kapan anak perempuan? Maka Nabi SAW mengatakan, baru saja Jibril datang menyampaikan kepadaku tentang jawabannya. Sampai Abdullah bin Salam mengatakan, sungguh dia musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Tetapi Nabi SAW tidak malu mengatakan, saya baru disampaikan tadi. Karena beliau tidak tahu yang gaib. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah suruh Nabi Muhammad SAW ucapkan ini, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Andai saja aku tahu yang gaib, maka tentu saja aku akan memperbanyak amal-amal kebaikan dan juga aku tidak akan ditimpa satu masalah. Jadi Nabi SAW pun tidak tahu. Dan Nabi kalau belum turun wahyu, beliau tidak tahu apa-apa. Seperti itu yang terjadi pada saat kasus ifk. Ifk itu fitnah. Yang pada saat difitnahkan Aisyah berzina radhiyallahu anha. Kurang lebih sebulan wahyu putus dari langit. Tidak ada informasi. Maka Nabi SAW ikhtiar saja. Kumpulin para sahabat, diskusi sama mereka.
Antara riwayat adalah beliau duduk sama sepupunya sendiri, Zubair bin Awam, karena ibunya Zubair Sofia adalah tante Nabi SAW, dan Ali bin Abi Thalib yang merupakan pamannya, ayahnya Abu Thalib adalah paman Nabi SAW. Diskusi bagaimana. Maka Ali bin Abi Thalib yang berikan saran, ya Rasulullah, yang paling kenal Aisyah adalah pembantunya. Coba tanya, pasti pembantu tahu kemana tuannya, di majikannya ngapain aja. Dipanggillah pada saat itu, pembantunya ditanya gitu kan. Waktu ditanya, pembantunya mengatakan, saya tidak pernah lihat keburukan dari Aisyah. Satu-satunya kesalahan yang saya anggap salah, karena ibunya pembantu orang tua, Aisyah masih muda radhiyallahu anha majma'in. Bilang, pernah saya buat adonan roti buat Aisyah sama buat anda ya Rasulullah. Terus saya bilang sama Aisyah, saya ada hajat, saya mau ke kamar kecil, tolong dijaga ini. Tapi Aisyah tertidur, akhirnya dimakan oleh kambing. Nah, adonan itu dimakan oleh kambing. Maka gara-gara itu saja, ya kesalahan pernah, atau itu saja kesalahan pernah dilakukan, dan saya tidak pernah lihat kesalahan yang lain. Contoh saja, itu ikhtiar. Sampai Ali bin Thalib marah sama pembantu Aisyah, mengatakan, jujurlah di hadapan Nabi SAW. Dia bilang, saya tidak berkata kecuali kejujuran. Contoh, ini ikhtiar karena belum turun wahyu. Nabi SAW juga kumpul di masjid, kumpulin para sahabat. Kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di istriku dan sahabatku? Kenapa ada yang mengatakan Aisyah berzina? Sahabatku maksudnya Safwan yang dituju. Sementara aku tidak pernah tahu dari keluarga ku kecuali kebaikan, selalu salihah, dan aku tidak pernah tahu dari sahabatku itu kecuali pada saat masuk ke rumah bersama dengan aku. Tidak pernah dia masuk sendiri ke rumahku. Tapi rupanya ribut lagi di antara para sahabat. Karena rupanya orang yang menuduh ini Ubaidillah bin Abi Salul, kepala munafik dari suku Khazraj, dan ada suku Aus yang dari dulu sebelum Islam memang berperang dua suku ini. Tapi setelah Islam dipersaudarakan sehingga sudah baik mereka. Tapi rupanya ada suku Aus berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Maksudnya dari suku sebelah nih. Anda perintahkan kami tebas lehernya. Maka kepala suku dari suku Khazraj berdiri, marah mengatakan, demi Allah kau hanya ucapkan itu karena kau tahu orang yang kita maksudkan adalah dari sukuku. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Ribut dalam masjid, saling tuduh menuduh. Maka kata Nabi SAW, sudah cukup, tidak usah kita bicarakan lagi. Beliau tutup, lalu kalau beliau pergi ke rumahnya Aisyah atau ke rumahnya mertuanya Abu Bakar, barulah beliau diskusi langsung. Tapi ringkasan dari kisah ini cukup panjang adalah Nabi SAW tidak tahu gaib. Beliau coba ikhtiar secara manusiawi. Nanti ada wahyu baru kemudian beliau sampaikan alaihissalatu wassalam. Maka terakhir pada saat dia masuk ke rumahnya Abu Bakar, dia mengatakan, setelah bertemu Abu Bakar, dia mengatakan pada Aisyah, ya Aisyah, kalau kau berbuat istighfarlah. Kalau kau tidak melakukan, Allah pasti akan tolong kamu. Maka Aisyah pun pada saat itu mengatakan, tulangku sudah sangat lemah, tapi karena Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, saya khawatir Nabi pun terpengaruh dengan isu itu. Saya mengatakan, ya Rasulullah, anda pun terpengaruh dengan isu itu. Maka Nabi SAW pun berdiri, kemudian pergi ke sudut rumah, lalu kemudian beliau merasa keringatan. Abu Bakar pun datang membawa selimut, itu berarti wahyu turun. Barulah kemudian Nabi SAW mengatakan, berita gembira untuk Muhai Aisyah, karena Allah telah bebaskan kau dari tuduhan tersebut dari langit. Tapi di sini Nabi SAW memang tidak tahu yang gaib, dan ini sebuah pelajaran penting. Kalau Nabi SAW saja tidak tahu yang gaib, apalagi manusia biasa kayak kita. Karena ini menjadi sebuah pola yang saya lihat di sebagian orang yang mengaku dirinya sufi, ya, sehingga menganggap dia bisa bertemu sama Jibril, datang berita gaib di rumahnya. Saya pernah duduk sendiri sama orang-orang ini. Di rumah saya itu sering datang berita gaib, Ustaz. Jadi saya sholat, nanti akhirnya saya dapat informasi ini dan itu. Ini tidak benar berita gaib. Dari mana berita gaib? Wahyu sudah terputus. Setelah meninggalnya Nabi SAW, Jibril tidak pernah turun lagi kepada siapapun, ya. Dan Jibril diutus oleh Allah SWT hanya menemui para nabi-nabi ini untuk menyampaikan wahyu. Yang ketiga, hadis ini menegaskan bahwa Nabi SAW memiliki perangai mudah memaafkan dan toleran. Jadi ini ada kisah, ya. Waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar 43 hari, dan ada kurang lebih 9 benteng. Kalau benteng yang pertama, kalau tidak salah namanya benteng Naim. Kalau benteng ini berhasil ditaklukkan, maka yang 8 tersisa lebih mudah gitu. Nah yang terjadi adalah setelah Nabi SAW berhasil mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in itu untuk menembus benteng tersebut dan berhasil, maka takluklah semua benteng-benteng ini. Waktu Khaybar sudah takluk, maka orang-orang Yahudi sepakat untuk
memberikan makanan kepada Nabi SAW, tapi mereka sudah meracuninya. Dan tidak semua orang Yahudi tahu. Yang tahu hanya wanita yang memberi racun ini dengan beberapa pendeta mereka. Waktu itu kebetulan kurang lebih sudah 1 pekan tidak ada makanan, habis bekal makanan pasukan perang. Maka Nabi SAW ya, menyuruh sahabat untuk mencari kalau ada makanan di dalam benteng sebagai harta rampasan perang. Rupanya orang-orang Yahudi tahu keadaan itu, mereka masak banyak nampan-nampan, isinya itu roti gandum dengan potongan kambing, dan mereka taruh 1 nampan khusus itu ditaruh paha kambing yang besar. Dan ini daging kesukaan Nabi SAW, potongan yang Nabi paling suka itu, paha bagian depan kanan kambing itu diambil, kemudian dimasak dan ditaruh di situ. 1 nampan khusus itu, yang lain potongan daging yang lain. Dan sahabat waktu lihat itu mereka tahu ini kesukaan Nabi, maka mereka antar itu ke hadapan Nabi SAW. Pada saat sahabat sudah siapkan makanan itu, mereka menunggu Nabi SAW memulainya, lalu Nabi mencuil potongan daging itu, lalu masukkan ke dalam mulut beliau. Dan ada beberapa sahabat yang ya, makan. Begitu mereka pas mau makan, Nabi SAW mengatakan, tahan tangan kalian. Maka mereka sempat mengatakannya, Rasulullah lapar nih, sudah berapa hari nggak makan, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, tahan tangan kalian. Panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sini. Dipanggil. Begitu datang pendeta-pendetanya, Nabi SAW tanya, mengatakan, hai orang-orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya? Mereka bilang, tentu saja. Ada 3 pertanyaan Nabi SAW. Ini pernah saya ceritakan, cuma saya reviewkan kembali ya. Pertanyaan pertama Nabi SAW kepada mereka, siapa kakek kalian? Rupanya orang-orang Yahudi Khaybar ini, mereka punya jalur nasab. Salah satu kakek mereka itu orangnya lemah. Lemah secara fisik, lemah secara fikir, tapi diangkat jadi pemimpin oleh kaumnya untuk mengangkat namanya gitu. Mereka nggak mau menisbatkan nama kepada kakek itu. Maka mereka mengganti ke kakek nama orang lain Yahudi yang dianggap pemberani. Dan itu subhanallah dihapus nasab itu oleh mereka. Dan yang tahu cuma sebagian dari pendeta-pendeta mereka. Keturunannya tidak tahu kalau mereka itu bukan dari jalur situ. Dan ini bahaya menghapus nasab. Hukumnya berdosa dalam Islam, tidak boleh tentunya. Lalu Nabi SAW tanya, siapa kakek kalian? Mereka bilang Fulan bin Fulan, ya orang yang pemberani itu. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Gitu. Mereka kaget, kok bisa tahu gitu? Ayah Nabi tanya lagi, hai orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang, iya, kalau kami bohong, maka Allah akan beritahukan kepadamu sebagaimana Allah beritahukan kepada kamu siapa nasab kakek kami. Jadi mereka tahu Nabi benar, dan ini wahyu yang menyampaikan. Maka Nabi SAW bilang pertanyaan kedua, siapa penghuni neraka? Di depan para sahabat, supaya Yahudi buat pengakuan. Apa kata mereka? Kami akan masuk duluan di neraka, lalu diganti oleh kalian kaum muslimin. Tapi pengakuan mereka, kami akan masuk neraka, berarti dia tahu dirinya akan masuk neraka. Makanya dalam tafsir Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah. Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, para nabi-nabi dan orang-orang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai, kata Ibnu Abbas adalah Yahudi, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau mengikutinya. Waladhdallin, dan orang sesat adalah Nasrani, karena mau berdakwah tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak. Yang jelas kata Nabi SAW, kata orang Yahudi, kami akan masuk dan diganti oleh kalian. Kata Nabi SAW, kalian bohong, gak benar. Kami tidak akan pernah demi Allah menggantikan kalian. Mereka tahu itu kalau umat Islam akan masuk surga. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata Nabi SAW, saya mau tanya lagi Yahudi, jujur gak? Mereka mengatakan iya, sudah 2 kali dijebak. Karena mereka kalau tidak dijebak, mereka akan bohong. Terbukti bohong di 2 kali ini. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian meletakkan di daging ini racun? Ada racun gak di daging ini, di makanan ini? Mereka mengatakan iya. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kalian lakukan? Mereka bilang, kami ingin membuktikan apa kau benar Nabi atau bukan. Kalau kau Nabi pasti kau tahu itu ada racunnya. Kalau kau hanya raja biasa yang merebut kerajaan kami berharap kau mati dengan racun itu, kemudian kembali merebut kerajaan kami. Maka ini tentu jawaban juga ya. Karena Nabi SAW buktinya tahu kalau ada daging, ada racun di daging itu. Berarti betul beliau Nabi gitu. Lalu kata orang-orang Yahudi, dari mana tapi engkau mengetahui kalau kami taruh racun? Nabi SAW angkat potongan daging itu, lalu mengatakan dalam hadis Bukhari, akhbarani hadza dhira'.
yang telah memberitahukan kepadaku tentang adanya racun di daging adalah daging ini sendiri. Daging yang sudah dimasak itu bicara sama Nabi, saya diracuni ya Rasulullah. Dan ini sebuah mukjizat. Kalau teman-teman kembali ke YouTube ada ceramah saya judulnya Kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu. Khusus membahas tentang masalah siapa Nabi SAW, kemudian keutamaan-keutamaan beliau, serta mukjizat-mukjizatnya. Di antara mukjizat adalah berbicaranya daging ini kepada Nabi SAW. Tapi di sini yang kita ambil pelajaran adalah setelah Nabi SAW tahu, ditelusuri siapa yang meletakkan racun, ditemukan seorang wanita Yahudi. Ini bayangkan ya, wanita Yahudi ini dalam kancah peperangan. Ini kalau secara hukum udah boleh dibunuh perempuan ini. Karena dia meracuni pemimpin muslimin. Dan di saat peperangan sedang terjadi dan kita menang pada saat itu. Makanya bisa dihukum mati langsung. Tapi Nabi SAW melihat, beliau ada racun itu. Tapi tidak terlalu berbekas seperti yang dibayangkan. Walaupun ada riwayat yang menjelaskan, kalau Nabi SAW mengatakan, aku terus merasakan gangguan racun itu seakan-akan memutus urat-uratku. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi SAW digabungkan oleh Allah SWT keutamaan pada beliau, yaitu meninggal dalam keadaan Nabi dan meninggal dalam keadaan syahid. Karena salah satu penyebab matinya adalah racun itu kan. Tapi Nabi SAW melihat tidak ada pengaruh yang besar pada racun itu, maka beliau memaafkan. Tidak mau orang Yahudi itu dihukum. Dan orang Yahudi itu dihukum mati nanti setelah rupanya di depan Nabi, di depan nampan itu ada satu sahabat ikut makan dan dia mati gara-gara racun itu. Disitulah baru dieksekusi si Yahudi tadi, perempuan ini yang memberikan racun karena sudah ada korbannya. Nah, seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan poin ketiga. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi SAW memiliki perangai mudah memaafkan dan toleran. Yang keempat, hadis ini menetapkan mukjizat bagi Rasulullah SAW karena beliau selamat dari racun yang mematikan. Dan sebagaimana sudah kita gambarkan tadi. Baik, ini kandungan hadis yang ditulis oleh penulis tentunya. Kita sekarang masuk seperti biasa, saya akan bedah sendiri hadis ini ya, menjadi beberapa bagian. Dikatakan bahwasanya potongan pertama, anna Yahudiyya atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi menemui Nabi SAW dengan membawa daging domba yang beracun. Ya. Ini kata sebagian ulama berarti menandakan Yahudi suka membunuh dengan racun. Salah satu tradisi mereka seperti itu. Ya. Kalau di zaman sekarang mereka juga melakukan hal-hal itu kepada tokoh-tokoh yang mereka anggap butuh dihilangkan. Sehingga racun paling gampang, taruh di minuman, di makanan, mati. Orang nggak tahu sebabnya apa. Tiba-tiba saja bermasalah di urat sarafnya segala macam terus meninggal dunia. Dan ini dibongkar secara wahyu, sejarah tidak akan bohong. Apalagi ini wahyu yang sampai kepada kita. Ini bukan terlewatkan begitu saja, tapi memang berarti mereka punya tradisi dalam masalah itu karena mereka pernah melakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada potongan juga fa'akala minha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat makan. Ini hukum tersendiri tadi sudah kita bilang dan sudah disebutkan dalam kandungan hadis, berarti boleh menerima makanan dari orang-orang non muslim. Tetapi kalau makanan itu juga dari rincian ulama sifatnya sembelihan kayak sapi, ayam, ya, kambing, maka dipastikan yang memberikan adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Itu baru boleh dimakan. Tetapi selain dua agama ini seperti Hindu, Buddha segala macam nggak boleh kita makan sembelihan mereka. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5 tentang masalah kita boleh memakan sembelihan ahli kitab. Teman-teman lagi berada di negara non muslim, bingung mau makan apa nih. Tidak ada restoran orang Islam misalnya. Kita cari restoran orang Nasrani atau Yahudi. Lalu kita masuk baca bismillah kita makan. Insya Allah itu sudah bisa jadi halal buat kita, gitu kan. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi Nabi SAW memakan itu. Dan ini juga sekaligus jawaban tentang bolehnya menjawab undangan orang non muslim. Selama bukan maksiat. Karena ada riwayat lain menjelaskan juga riwayat Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah diundang makan. Ini kan Nabi diracuni waktu peperangan. Tapi pernah ada juga riwayat menyebutkan Nabi SAW itu diundang oleh beberapa pendeta Yahudi. Lalu beliau pun datang. Dan makan di situ. Ya. Jadi makan, diundang sambil makan. Potongan selanjutnya dikatakan. Faji'a biha. Maka didatangkanlah wanita Yahudi tersebut, maksudnya ketahuan siapa pelakunya.
Berarti sekarang sudah bisa dieksekusi. Dan para sahabat langsung ambil keputusan. Karena ini dia berbuat sesuatu yang sangat vital, berbahaya. Karena dia meletakkan racun dan bisa mematikan buat Nabi SAW. Dan sudah menjadi tradisi orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi yang mereka tidak suka. Seperti kasus mereka bunuh dari nabi turunan mereka sendiri. Dari Bani Israel, Nabi Yahya. Ya, anaknya Nabi Zakaria alaihissalam mereka bunuh. Dan bahkan banyak nabi-nabi dari mereka yang mereka bunuh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, kenapa kalian membunuh nabi-nabi kalian? Kemudian potongan selanjutnya adalah waktu sahabat menawarkan kami bunuh ya Rasulullah, kata Nabi SAW jangan. Ini juga sebuah hukum sendiri. Karena hukum mati dalam Islam itu kalau seseorang membunuh juga. Atau memang dia berzina sementara dia sudah menikah. Nah di sini walaupun ini pelakunya terbukti melakukan kejahatan, tapi karena belum ada korban, Nabi SAW tidak hukum dengan cara eksekusi bunuh juga ya. Maka tidak boleh spontanitas orang kalau ketangkap langsung dieksekusi bunuh. Bunuh itu adalah keputusan terakhir. Kalau memang sudah berefek dari sikap dan perbuatan dia kepada kematian juga. Kemudian potongan terakhir dari hadis adalah qala fama ziltu a'rifuha fi lahawatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku masih tetap mengenali bekas racun itu di langit-langit Rasulullah SAW. Sebenarnya ini yang dimaksud adalah langit-langit itu di bagian dalam gusi ya, bukan langit-langit rumah. Jadi kalau Nabi SAW ngomong, menurut Anas bin Malik, aku bisa melihat seperti ada bekas racun di langit-langit itu. Ya, mungkin ada luka-luka atau apa ya, seperti itu, atau perubahan warna. Itu ada penjelasan kata di bawah situ. Lahawat bentuk jamak daripada al-laha atau anak lidah. Langit-langit mulut atau daging yang tegak lurus yang terletak di atas tenggorokan. Nah, biasanya orang kalau ada masalah dengan tenggorokan atau daerah mulutnya, maka langit-langit bagian atas itu berwarna putih biasanya. Nah, ada masalah, ada apa namanya, jamur, ada penyakit, itu biasanya kelihatan. Maka Anas bin Malik mengatakan, aku terus melihat, berarti maknanya racun itu berefek sampai sekian lama kepada Nabi SAW, karena sampai dia bisa melihat, terlihat dari langit-langit Nabi SAW. Tentu langit-langit ini tidak mungkin kelihatan kecuali orang sangat dekat. Karena Anas bin Malik pembantu Nabi SAW. Berarti memang dalam keadaan-keadaan tertentu, ya mungkin Nabi SAW lagi berdiri, dia lagi duduk, maka dari bawah dia bisa melihat misalnya. Dia memberikan gambaran kalau bekas racun itu terlihat. Hadis yang kedua dari bab kita ini, hadis nomor 244, kata Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham mengabarkan kepada kami, an Wahb bin Kaisan qal, sami'tu Abdullah bin Zubair yaqulu 'ala al-minbar, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Qala wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas. Wallahi la akhudannaha minhum ma sahibtuhum. Dari Wahab bin Kaisan ia berkata, aku mendengarkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, berkata di atas mimbar tentang ayat, terjemahannya, maafkanlah dan perintahkanlah untuk berbuat baik serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ia berkata, demi Allah, dia tidak memerintahkan untuk dilaksanakan, melainkan untuk berakhlak kepada manusia. Demi Allah, aku akan melaksanakannya kepada mereka selama aku hidup bersama mereka. Kandungan hadis ini, dalam hadis di atas terdapat anjuran bersikap adil, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, seperti mudah memaafkan kesalahan orang lain, mengajak kepada kebaikan, dan berpaling dari orang-orang bodoh dengan bersikap ramah dan meninggalkan membalas kejahatan dengan yang serupa. Kita bedah hadis ini. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia adalah salah satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Dikenal dengan ada 4 Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ini adalah 4 orang sahabat yang disilakan dengan 4 abadilah. Maksudnya 4 Abdullah yang mereka banyak meriwayatkan hadis.
Dan Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat Nabi yang sempat menjadi khalifah. Walaupun tidak lama ya. Kalau tidak salah cuma sekitar 2 tahun. Menjadikan Mekah sebagai ibu kotanya. Itu di fase pada saat meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah menulis wasiat agar anaknya Yazid menjadi penggantinya di negeri Syam. Rupanya ada beberapa sahabat Nabi nggak bisa terima itu. Karena Yazid bukan sahabat. Dan masih banyak sahabat Nabi yang hidup. Kenapa harus orang lain yang memimpin? Maka Abdullah bin Zubair mendirikan negara sendiri. Ibu kotanya adalah Mekah. Walaupun nanti akhirnya terkalahkan oleh pasukan Yazid yang datang untuk memerangi Mekah. Dan Abdullah bin Zubair terbunuh radhiyallahu anhuma. Tapi beliau sempat menjadi khalifah. Beliau pernah naik di atas mimbar dan berkata, dan ini berarti menandakan mimbar itu memang dipakai untuk menyampaikan apa saja yang berhubungan dengan masalah hukum-hukum syar'i. Ya. Walaupun itu hal-hal yang mungkin dianggap sederhana oleh orang. Kita temukan kadang-kadang di khutbah Jumat itu kebanyakan orang hanya berpikir bicara sesuatu yang besar saja, yang dianggap besar oleh mereka. Padahal sebenarnya bisa ceramah apa saja, selama itu dibutuhkan oleh umat. Walaupun itu adalah hal-hal yang kecil. Mungkin orang anggap kecil. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan di atas mimbarnya membaca firman Allah dan sekaligus menjelaskan bagaimana mengaplikasikannya. Allah menggabungkan di sini ada 3 poin. Khudil afwa, selalulah memaafkan, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah manusia untuk menjalankan itu atau berakhlak yang baik ya, satu sama yang lain. Dan yang ketiga wa'arid anil jahilin, maknanya berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya setelah kalian tahu ini, maafin orang, suruh orang berbuat kebaikan, maka tinggalkan orang-orang bodoh. Yang tidak mau lakukan tidak usah diikuti. Kalian harus jalankan itu. Itu perintah Allah. Maka beliau bersumpah mengatakan, aku pasti akan lakukan itu selama aku interaksi dengan manusia. Maksudnya selama aku hidup. Berarti hadis ini yang kita ambil pelajaran pentingnya adalah masalah memaafkan orang lain, karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya 245 dan hadis ketiga dalam bab kita ini. Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Fudail bin Ghazwan mengabarkan kepada kami dari Laith, dari Taus, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah oleh kalian, mudahkan dan jangan mempersulit. Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia diam. Kandungan hadis ini, dalam hadis ini terdapat perintah agar memperhatikan dakwah dan pendidikan agama terhadap orang lain dengan senantiasa menggunakan berbagai cara yang bijak dan lembut dalam mendakwahi mereka, sehingga akan tampak pengaruh dakwah yang dapat diterima dan membekas. Kita ambil potongan hadis ini, itu tadi kandungan hadisnya. Yang pertama, allimu, ajarkan. Hadis ini atau potongan ini ulama rincikan. Yang dimaksud dengan alimu, maksudnya belajarlah kalian dan ajarkan. Tidak cukup bagi seorang muslim belajar saja, tapi supaya ilmunya berkah, berbekas, dia harus ajarkan. Bapak ibu sudah belajar tentang akhlak mulia, tentang sholat, tentang puasa, apa saja, ajarkan kepada orang lain. Saya lihat ada satu sikap yang positif. Di majelis ilmu kadang-kadang banyak yang menulis, Masya Allah, baik di handphonenya ataupun di kertas. Lalu kemudian setelah itu disebarluaskan. Itu bagus, sangat baik. Bagaimana kita belajar lalu kita sebarkan ke orang lain, gitu kan? Supaya ilmu itu bisa lebih menyebar. Atau mungkin Bapak Ibu dapat cuplikan ceramah, sekarang di medsos kita cukup banyak. Kemudian kita lihat itu bermanfaat, lalu kita sebarluaskan. Asal memang kita sudah tahu sumbernya benar, maka sebarluaskan. Tetapi batasi ya, kalau Bapak Ibu belum tahu kebenarannya jangan disebarkan. Apalagi kalau masih dalam bentuk link, belum dibuka. Ya, saya pernah temukan begitu, ada satu orang, Masya Allah, kami sangat hormati, ya, salah satu pengurus masjid yang sudah berumur sepuh gitu. Ya, kemudian dia tiba-tiba kirim ke saya, mungkin dia share ke semua orang gitu. Kalau ini adalah serangan dari negara muslim ke negara kafir, senjata, gambar, dan itu cuma link saja.
Saya subhanallah dengan hikmah Allah, saya klik terbuka. Dan itu ternyata gambar karikatur yang tidak baik sekali. Jadi orang cuma ngolok-olok. Gambar karikatur yang tidak layak untuk dilihat gitu loh. Saya langsung tutup lalu saya balas ke beliau. Maaf Afwan, sudah dibuka belum ini linknya? Terus dia tanya kenapa Ustaz? Coba dibuka dulu. Begitu dia buka langsung dia bilang astagfirullah Ustaz, saya tidak tahu. Nah makanya harus dicek dulu sebelum disebarluaskan. Kecuali kalau kita sudah baca, udah cross check benar, baru kita sebarkan itu benar. Oh ini benar, ini bagus nih. Kayak sekarang kan menjelang 10 awal bulan Zulhijjah nih, mulai besok banyak sekali ceramah-ceramah masalah itu, banyak tulisan, sebarluaskan. Baca dulu tapi, ya. Kemudian kita tahu oh iya ini. Karena kan juga Allah melarang kita, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat di sisi Allah kalau kalian cuma mengucapkan juga tidak mengamalkan gitu kan. Maka kita baca supaya juga kita termotivasi kerjakan, baru kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Intinya teman-teman, kalau ilmu itu kita ambil dan kita amalkan hanya bermanfaat buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita ambil, kita amalkan, lalu kita ajarkan, berarti kita akan mendapatkan ekstra pahala dari amal itu. Mungkin hanya karena masalah salam saja, tapi ada 1000 orang yang amalkan salam itu. Kita panen pahala, daripada cuma kita sendiri satu pahala, kita akan panen 1 pahala. 1000 orang lain kita juga satu misalnya. Maka coba sebarluaskan, itu perintahnya. Kemudian yang kedua, wayassiru wala tu'assiru. Nabi SAW selalu mengatakan mudahkan, jangan persulit. Mau transaksi, mau menikah, mau beli rumah, mau apa saja, mudahkan. Selama itu halal, mudahkan saja. Jangan dipersulit. Siapa yang memudahkan urusannya, maka Allah akan urusannya dengan manusia, Allah mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan itu. Ada orang minta maaf, maafin saya, ya sudah. Ada orang mau ini, ya sudah. Bahkan kata Nabi SAW dalam transaksi jual beli, Allah merahmati orang yang mudah pada saat transaksi, mudah membeli dan mudah menjual. Kita kalau beli produk teman-teman, kita sudah lihat produk ini layaklah dengan harga itu. Bahkan Masya Allah murah. Tidak usah kita sengaja, saya mau coba lagi ya, mungkin bisa lebih murah. Enggak, sudah. Mudahin saja. Biarin dia dapat rezekinya gitu kan. Toh kita sudah tahu kita akan untung kok. Itu lebih baik. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Juga pada saat jual. Kalau kita sudah lihat orang ini memang pengen, dia mau beli, kasih. Gak ada masalah. Gak usah ditahan. Mungkin nanti ada pembeli bisa beli lebih mahal. Itu nanti. Mungkin saja itu transaksi terakhir kita. Mungkin kita mati setelah itu. Allahu a'lam. Dan itu mungkin amal baik terakhir yang kita kerjakan. Berbuat baik sama orang. Gitu kan. Jadi gak ada kata-kata ditunda. Tapi di sini kalimat memudahkan artinya seorang muslim itu hidupnya tidak ada yang sengaja dibesar-besarkan. Ada orang begitu. Karena ada masalah kecil dibuat jadi besar. Ada temannya terlambat saja datang. Marah sama temannya 1 minggu. Untuk apa? Hanya karena terlambat datang. Nunjukkan kalau dia memang itu bisa ngambek misalnya. Apa gunanya? Gak ada gunanya. Syaitan malah tunggangi keburukan itu kan. Enggak, sudah. Udah maaf tadi telat. Oh udah gak apa-apa deh, lain kali jangan telat ya. Sudah selesai. Buka lembaran baru gitu kan. Jadi selesai. Begitu kurang lebih makna daripada hadis ini. Kemudian Nabi SAW menitip pesan tentang satu poin penting. Yaitu wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang dari kalian sudah masuk pada bab emosi, maka diamlah. Tidak usah lagi berbicara. Karena orang kalau emosi, ya dia sudah dikuasai oleh emosinya itu. Sehingga tidak terkontrol lagi kata-kata yang keluar. Tadinya dia bijaksana, justru malah keluar kata-kata yang tidak baik. Dan ini juga satu hal yang positif dalam Islam. Jadi seorang muslim itu bukan terkenal dengan orang yang suka marah. Dia tegas iya, tapi emosional tidak. Ini enggak boleh, ini saya enggak suka gitu kan. Dia luruskan kesalahan-kesalahan itu benar. Dikatakan Nabi SAW tidak pernah marah kalau hak beliau pribadi. Tapi kalau sudah pelanggaran agama terjadi maka beliau pun marah. Dan Nabi SAW dikatakan dalam oleh banyak sahabat meriwayatkan, kalau Nabi SAW mengingatkan tentang hukum-hukum Allah di atas mimbar, maka kami menyaksikan wajah beliau memerah sampai mata beliau pun memerah seperti seorang panglima perang yang sedang membakar semangat para prajuritnya supaya bisa berperang gitu. Maka emosi ini sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Harus dihindari. Penyebab efek secara medis, paling banyak penyebab stroke, darah tinggi, itu adalah emosional gitu kan. Dan ini penyakit yang paling tidak nyaman, ya, tidak baik gitu loh. Secara hukum syar'i dilarang. Pernah ada sahabat laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, saya mau hidup bahagia. Apa wasiat anda?
Tapi dalam hadis ini mengatakan wasiatkan saya Rasulullah. Jadi seakan-akan maknanya adalah saya mau hidup bahagia. Enak sama orang siapapun bisa berjalan gitu. Kata Nabi SAW, jangan kau emosi. Apalagi Rasulullah, jangan kau emosi. Apalagi Rasulullah, jangan kau emosi. Enggak menyelesaikan masalah. Buyar semua idenya, matanya jadi melotot, akhirnya juga kata-katanya jadi kasar, tangannya pun jadi kasar. Itu makna daripada hadis ini tentunya. Itu 3 buah hadis yang kita ambil dari bab yang baru saja kita pelajari tentang masalah memberi maaf dan ampunan kepada orang lain. Kita akan masuk sekarang ke bab baru 124 atau pasal baru. Ini tentang bersikap lapang kepada sesama manusia. Lapang dada. Hadis pertama dalam bab kita ini nomor 246, Muhammad bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Falih bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hilal bin Ali mengabarkan kepada kami, An Atha ibn Yasarin radhiyallahu anhu qala, laqitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurat. Qala faqala ajal wallah innahu lamawsufun fi at-Taurat bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaituka al mutawakkal atau mutawakkil sammaituka al mutawakkil laisa bifadhin wala ghalidh wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yakfir. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمياء وآذانا سما وقلوبا غلفا. Dari Atha bin Yasar rahimahullah, beliau berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, 2 orang sahabat. Abdullah dan ayahnya Amr bin As adalah sahabat. Dan kukatakan, kata Atha bin Yasar, seorang tabi'in rahimahullah, beritahukan aku tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menjawab, baik, demi Allah, sungguh sifat beliau disebutkan dalam Taurat dengan sebagian dari sebagian yang ada dalam Al-Quran, yaitu Al-Ahzab ayat 45 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira serta peringatan. Kemudian dilanjutkan dalam isi Taurat yang diambil oleh Abdullah radhiyallahu anhu, juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Engkau adalah hamba dan utusanku. Aku memberimu nama Al-Mutawakkil atau yang bertawakal, bukan orang yang berperangai buruk, bukan pula seseorang yang berperangai kasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memberi maaf dan pengampunan, dan Allah tidak akan mematikannya hingga ia meluruskan agama yang bengkok, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan terbuka dengannya mata yang buta, hati yang lalai, ya, dan juga telinga-telinga yang tuli. Kandungan hadis ini, yang pertama, hadis di atas menunjukkan berbagai keistimewaan dan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nanti kita rincikan sifat itu ya, insyaAllah. Yang kedua, hadis di atas merupakan dalil bahwa sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi SAW juga tercantum dalam berbagai kitab samawi. Kita bedah sekarang seperti apa isi hadis ini. Atha bin Yasar rahimahullah, seorang tabi'in, bertanya kepada gurunya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan ini juga pelajaran tersendiri. Kalau seseorang membutuhkan pertanyaan, dia tanyakan kepada ahlinya. Dan ini seorang murid bertanya kepada gurunya. Tabi'in bertanya kepada seorang sahabat yang dianggap memang ahli di bidang itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang faham kalau kalian tidak mengetahui masalah itu. Pertanyaannya adalah, beritahukan aku tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Ada enggak pernah Nabi sampaikan dalam Taurat itu ada namaku lo disebut? Saya pengen tahu. Gitu. Maka Abdullah bertanya, baik demi Allah. Maksudnya
Ya, saya akan ceritakan sama kamu dan demi Allah apa yang saya sampaikan benar. Itu makna baik demi Allah. Ya. Sungguh sifat beliau disebutkan dalam Taurat dengan sebagian apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya sejalan antara ayat-ayat yang dalam Taurat juga disebutkan dalam Al-Quran. Untuk membuktikan memang ini Nabi yang benar. Bunyinya adalah, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi. Apa maknanya saksi? Saksi terhadap seluruh nabi-nabi dan rasul yang datang sebelum beliau dan kitab-kitab yang pernah turun. Sehingga beliau datang, kalaupun orang Yahudi datang bertanya, maka bisa dijawab. Nasrani datang bisa dijawab. Dan tentu yang dimaksud di sini Yahudi Nasrani karena memang mereka orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Sehingga mudah untuk mendakwahi mereka sebenarnya dibandingkan dengan orang yang belum beriman. Kita tidak perlu khawatir menekankan tentang masalah adanya Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka yakin itu ada Tuhan. Cuma mereka menolak beriman kepada Nabi dan Rasul yang datang setelah Nabi mereka. Itu saja intinya. Yahudi tidak mau meyakini ada Isa dan ada Muhammad alaihissalam. Nasrani tidak mau meyakini ada Muhammad SAW setelah Isa. Dan kita tentu mengimani semuanya itu. Makanya Nabi Muhammad SAW jadi saksi. Saya ini betul-betul pelengkap loh dari nabi-nabi sebelumnya gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti bangunan yang dibangun dengan rapi. Tinggal dan orang-orang keliling memutari bangunan tersebut dan mereka kagum-kagum dengan bangunan itu. Tinggal ada satu batu bata yang belum ditaruh. Dan mereka mengatakan andai saja batu bata itu ditaruh ya maka sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah satu batu bata itu. Dan aku penutup para nabi dan rasul. Jadi apa yang Nabi SAW ajarkan bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya mengajarkan. Dan semua nabi-nabi agamanya cuma satu, Islam. Tidak ada agama lain. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani. Agama Islam. Semua nabi-nabi begitu. Ya, gitu. Maka Nabi SAW datang melengkapkan saja itu. Yang berbeda adalah syariatnya, hukum-hukumnya. Allah mengubah dan menambahkan serta mengulangi semaunya. Semua Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya tentunya. Jadi apa yang ada dalam Taurat mungkin tidak ada dalam Injil atau mungkin ditambahkan atau dihapuskan. Begitu juga yang dalam Al-Qur'an. Maka itu dimaksud dengan kalimat ini. Menjadi saksi dan pemberi kabar gembira, maksudnya bagi orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman ya itu mendapatkan kabar gembira dengan kepatuhan mereka. Mendapatkan kabar gembira dengan kepatuhan mereka ya. Jadi misalnya orang sholat dapat ini, orang puasa dapat ini, itu namanya berita gembira. Dan maksud dalam makna berita gembira juga dalam surah Al-Ahzab 45 ini adalah kata ulama, di dunia mereka dapat panduan hidup yang baik, kita tahu mana halal, mana haram, sehingga kita bisa melalui kehidupan ini dengan tenang. Kemudian di akhirat juga begitu kita meninggal kita akan dapat ya, surga yang merupakan kehidupan lebih baik lagi daripada kehidupan dunia ini. Kemudian sebagai atau serta peringatan atau pemberi peringatan. Di sini peringatan juga bermakna ancaman. Ini maksudnya bagi orang-orang yang membangkang dan melanggar, pelaku maksiat. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu menyebutkan langsung isi yang pernah dia tahu dari isi Taurat itu. Yang dimaksud dengan sejalan adalah ayat Al-Ahzab Al-Quran ini dan isi Taurat. Taurat isinya apa di sini? Allah berfirman di dalam Taurat ya, juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Maksudnya ini sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau sengaja diutus oleh Allah SWT tidak bisa baca dan tulis untuk memberikan gambaran. Itu bagian daripada ilmu iya, tetapi bukan berarti dengan tidak bisa baca dan tulis berarti dia bodoh, enggak. Nabi Muhammad SAW sangat cerdas, tapi Allah SWT melindungi beliau dari tuduhan-tuduhan. Beliau tidak bisa baca dan tulis ini dengan hikmah ilahi tentunya. Karena dengan keadaan tidak bisa baca tulis saja, orang-orang Yahudi masih sebarin isu mengatakan Muhammad mengarang-arang isi Al-Quran, mencomot-comot ayat Taurat, lalu kemudian meletakkan lalu mengatakan ini kitab dari langit. Dan Allah membantah itu dengan sifat Nabi SAW, Nabiyyun Ummi, Nabi yang buta huruf. Kalau orang buta huruf bagaimana caranya comot-comot ayat lalu susun, itu nggak mungkin. Sampai Nabi SAW punya juru tulis sendiri. Semua wahyu ini ditulis oleh juru tulis Nabi SAW. Dan banyak juru tulisnya. Ada yang tetap dalam Islam, ada yang sempat murtad tentu meninggalkan agama Islam. Ya. Di antaranya riwayat yang sahih ada pernah orang Nasrani
Tapi seingat saya tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini ya. Ada seorang Nasrani yang dia masuk Islam dari wilayah Najran. Kemudian dia menjadi penulis wahyunya Nabi. Setelah itu, setelah dia tulis beberapa Al-Baqarah dan Al-Imran, 2 surah ini, dia pergi lalu dia murtad. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya Muhammad tidak tahu kecuali apa yang telah aku tulis. Dia memberikan gambaran itu Nabi buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis tuh. Jadi saya yang tuliskan dia. Maka berarti apa yang saya tulis cuma itu saja yang dia pegangi. Maka Nabi SAW mengatakan telah dusta dia, gitu kan? Orang ini dusta. Sebenarnya Nabi SAW tahu apa yang ditulis, gitu kan? Walaupun beliau tidak menulis secara langsung. Lalu kemudian orang itu pun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu juga, pada saat dia ucapkan kalimat itu. Lalu kemudian dikubur oleh teman-temannya. Waktu dikubur, keesokan harinya jenazahnya keluar dari kuburan. Maka orang-orangnya, teman-teman dari orang Nasrani mengatakan, sungguh ini perbuatan Muhammad sama teman-temannya. Mereka tidak suka karena teman kami ini telah meninggalkan agama mereka. Lalu mereka gali lebih dalam lagi kuburan, yang kira-kira orang kalau mau gali butuh sehari 2 hari, dalam sekali. Ditaruhlah jenazahnya orang ini. Besok pagi keluar lagi jenazahnya. Begitu juga mereka masih mengatakan ini perbuatan Muhammad sama teman-temannya karena tidak menerima teman kami ini pindah ke atau meninggalkan agama mereka. Mereka gali lebih dalam lagi yang hari ketiga. Ya, yang yakin tidak akan bisa digali gitulah. Dalam sekali. Ternyata hari ketiga juga sama, masih keluar jenazahnya. Maka mereka tahu ini bukan perbuatan manusia. Setelah itu mereka tinggalkan orang itu. Jadi memang Nabi SAW itu sudah disebutkan tentang kenabiannya. Dan orang kalau membaca Taurat dan Injil dengan benar, pasti dia akan mengetahui itu. Lalu dikatakan juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Kemudian Allah mengatakan, engkau adalah hamba dan utusanku. Di dalam Taurat juga sudah disebutkan tentang kenabian Nabi alaihissalatu wassalam. Aku memberimu nama Al-Mutawakkil atau orang yang bertawakal. Ini salah satu nama Nabi SAW. Nabi punya banyak nama ya. Nabi SAW punya banyak nama. Dalam sebuah riwayat digabungkan 5 nama sekaligus. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari seingat saya. Kata Nabi SAW, Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad. Jadi Muhammad sama Ahmad sama maknanya ya, terpuji. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Kemudian seperti kita bilang hamada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu dari akar kata yang sama semua. Maka Muhammad sama Ahmad sama. Kalau dalam Taurat disebutkan nama Ahmad. Dan di dalam Injil disebutkan Ahmad dan juga Muhammad. Karena Nabi Isa AS disebutkan dalam surah Saf, mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau mengatakan pada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian dan akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Itu disebutkan dari Taurat dan Injil, kemudian disebutkan juga di dalam Al-Quran. Tapi nama Muhammad juga disebutkan dalam Injil. Itu diambil daripada pernyataan seorang pendeta yang menemui Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Waktu dia bertemu dengan Abdul Muttalib sama teman-temannya lagi pergi ke negeri Syam. Lalu dia tanya, dari mana kalian? Kata mereka, kami dari Jazirah Arab, tepatnya dari kota Mekah. Maka kata pendeta tersebut, akan keluar nanti Nabi terakhir di kampung kota kalian itu. Dan itu kami sudah tebus, akan keluar Nabi terakhir nanti di kota kalian itu, yang bernama Muhammad. Waktu itu tidak ada orang Arab bernama Muhammad, belum ada. Jadi Nabi Muhammad SAW itu orang pertama pakai nama Muhammad di Jazirah Arab. Dan itu diketahui dari seorang pendeta Nasrani yang memberitahukan kepada Abdul Muttalib. Dia mengatakan akan keluar nanti Nabi terakhir di kota kalian itu bernama Muhammad. Maka Abdul Muttalib sama teman-temannya ini, kakek Nabi SAW dan teman-temannya bertekad, siapapun di antara mereka yang dikaruniai anak atau cucu pada saat pulang ke Mekah, mau dinamakan Muhammad. Maka yang pertama kali dapat cucu adalah Abdul Muttalib dan dia menamakan Nabi SAW dengan Muhammad. Yaitu Nabi SAW lahir dalam kondisi tali pusatnya sudah tidak ada. Dia lahir dalam kondisi terkhitan. Nabi SAW waktu lahir itu tangannya menengadah ke langit seperti orang yang mau berdoa. Jadi banyak kalimat ibunya melahirkan tanpa sulit gitu kan. Banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan. Maka Abdul Muttalib pun menggendongi depan Ka'bah sambil mengatakan, cucuku ini akan punya kedudukan dan aku memberikan nama Muhammad. Karena mengambil nama dari tadi itu ya, pendeta yang mengatakan masalah itu. Jadi ini ada 5 nama. Yang pertama Muhammad dan Ahmad.
Ya, ini 1 dan 2. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa ana mahi. Mahi ini maknanya adalah penghapus. Dan beliau jelaskan alladzi yamhu Allahu biyasyirk. Yang denganku Allah menghapus kesyirikan. Makanya beliau bernama penghapus kesyirikan ini atau al-mahi. Kemudian beliau mengatakan dan ana hashir. Dan saya juga hashir. Siapa itu hashir? Apa maknanya? Beliau jelaskan alladzi yuhsyarun nasu baina yaday, yang akan dibangkitkan nanti manusia pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Karena beliau juga jelaskan dalam hadis lain, akulah orang yang paling pertama terbelah kuburannya, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat. Baru kemudian manusia yang lain menyusul. Maka nama beliau adalah Al-Hashir. Ini makna yang keempat, nama yang keempat ya. Muhammad Ahmad, kemudian tadi Mahi dan Hashir. Yang kelima adalah Aqib. Aqib. Dan beliau jelaskan, Aqib itu artinya alladzi la nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi setelahku. Aqib artinya penghulung, ya tidak ada nabi lagi setelah beliau. Beliau juga punya nama Al-Mutawakkil ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nama lain Nabi SAW Al-Mutawakkil. Artinya orang yang luar biasa pasrahnya kepada Allah. Orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Lalu kemudian dikatakan bukan orang yang berperangai buruk. Jadi Nabi SAW punya perangai, akhlak, semuanya baik. Enggak ada keburukan. Sampai waktu Aisyah ditanya radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bagaimana akhlaknya Nabi? Kami ingin tahu karena anda ini istrinya. Maka kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi susah digambarkan. Saya cuma bisa bilang seperti Al-Quran. Bagaimana kalian temukan Al-Quran? Sangat indah, penuh dengan panduan-panduan dan perintah dan juga larangan Allah. Begitulah Nabi SAW. Al-Quran itu kalau dibaca menambah ilmu, kalau disimpan pun cukup untuk memuliakan, diamalkan akan punya panduan hidup. Begitulah orang kalau bermuamalah dengan Nabi SAW. Semua hidupnya kebahagiaan, ketentraman, kesabaran, semuanya kebaikan. Bukan pula seseorang yang berperangai kasar. Jadi saya pernah jelaskan perbedaan antara kasar sama tegas. Kasar nggak boleh. Kasar itu sudah luar biasa sampai pada tidak bisa mengontrol kata-kata yang keluar dan melakukan banyak hal-hal yang buruk ya. Mungkin sudah sampai pada tingkat ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar daripada akhlak yang mulia. Mungkin itu tidak perlu dirincikan tentunya. Bapak Ibu sudah tahu. Tetapi kalau tegas boleh, saya tidak suka ini, saya suka begini, kamu harus begini. Misalnya orang tua bilang sama anaknya, suami bilang sama istrinya, itu dibolehkan, atau atasan pada bawahnya, tegas boleh. Bagian daripada syariat adalah tegas. Kita boleh berlemah lembut tapi diikuti dengan ketegasan. Kapan kita harus tegas, ini nggak boleh, ya tidak tegas. Tapi itu bukan berarti seseorang kasar, karena kasar itu pasti tutur katanya tidak baik, tatapan matanya juga jadi tidak baik, tangannya jadi tidak baik, kaki tidak baik dan seterusnya. Kemudian tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini tadi di awal kita sebutkan. Ini salah satu ciri Nabi SAW. Tidak pernah beliau balas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Karena saya sudah bilang, jelas pelanggaran itu akan dihukum oleh Allah. Kapan dia buat, dia dihukum. Kapan kita balas yang sama, kita juga dihukum. Masih ingat pernah saya jelaskan hadis Nabi SAW. Kalau dua orang bertengkar, dua orang ribut, maka murka Allah datang kepada yang memulainya. Siapa penyebabnya nih? Dia mulai. Maka murka Allah datang. Dan yang diam, rivalnya akan dapat rahmat Allah sampai dia membalas. Kalau sudah membalas, dua-duanya kena murka. Makanya pada saya bilang tidak ada dalam Islam itu bertengkar-tengkar, ini tidak usah. Tinggalkan saja, sudah selesai. Lalu dikatakan dia tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi memberi maaf dan pengampunan. Dan ini berarti sifat Nabi SAW, akhlak yang mulia yang sedang jadi saksi bahasan kita adalah memaafkan orang. Dan Allah tidak akan mematikannya hingga ia meluruskan agama yang bengkok, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Semua dakwah Nabi-Nabi sama. La ilaha illallah. Enggak ada dakwah baru. Dari Nabi Adam AS menanamkan kepada anak cucunya sampai Nabi Muhammad AS semua dakwanya sama. Kalau kita baca surah Al-Qasas, ya,
surah Al-Anbiya dalam Al-Quran ya. Ini menceritakan dan banyak surah-surah yang lain. Ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf. Ini menceritakan tentang kisah para nabi-nabi Allah. Nah kisah-kisah mereka ini kalau kita lihat mereka memang memiliki dakwah yang sama. Semua menyampaikan kepada kaum mereka, sembahlah Allah satu, maksudnya la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan, dan jangan sembah selain Dia, dan ketahuilah aku datang kepada kalian tidak meminta balasan karena balasanku di sisi Allah. Maka ini semua dakwah para nabi-nabi. Nah pada saat manusia sudah mulai menyimpang dari itu, sudah mulailah orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, sudah mulai Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kalau mereka saja yang sudah beriman sama Allah mengatakan ini, maka tentu orang-orang yang lain, penyembah-penyembah berhala, penyembah api, itu akan lebih jauh dari Allah. Di saat itulah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW mengembalikan mereka kepada real kalimat tauhid itu tentang la ilaha illallah. Tentu kalimat ini kalimat yang membawa pada kebahagiaan teman-teman sekalian ya. Kalimat la ilaha illallah membawa pada kebahagiaan. Kok bisa? Ya karena memang dengan kita fahami la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa di langit dan di bumi kecuali Allah. Maka dengan kalimat ini kita bahagia, tidak pula kita bergantung, meminta, memohon, takut kecuali kepada Allah. Betapa bingungnya orang kalau tidak punya Tuhan. Dan fitrah manusia membutuhkan Tuhan. Ada seorang pakar ilmu sosial menulis dalam satu karyanya, dia mengatakan, saya pernah keliling di muka bumi ini, hampir semua wilayah pernah saya datangin, dan saya menemukan kampung atau kota tanpa pasar. Saya pernah temukan kota dan kampung tanpa rumah. Saya pernah menemukan tanpa sekolah. Tapi saya tidak pernah temukan satupun perkampungan yang tidak ada tempat ibadahnya. Walaupun ibadah itu tidak jelas mereka sembah apa. Berarti ada fitrah mereka mau menyembah. Ya, ada fitrah mereka mau menyembah. Dan subhanallah fitrah tauhid ini, mengetahui Allah itu esa dan Allah itu di langit, itu fitrah. Saya pernah itu bilang kalau bapak ibu punya anak kecil, baru 2 hari lalu kemarin subhanallah saya juga praktikin kepada anak saya yang baru 2 tahun. Ngomong pun belum bisa. Saya duduk sama istri, kemudian anak-anak lagi main di depan saya. Kemudian datang yang paling kecil. Kemudian saya pangku anak itu. Sambil ngobrol bercanda-bercanda, dia belum bisa ngomong. Saya baru ajar kata-kata. Terus tiba-tiba tidak di benak saya. Saya bilang sama istri saya, coba dengar ya, kita tanya. Di mana Allah nak? Ngomong aja belum bisa. Subhanallah alami tangannya begini. Tunjuk ke langit. Dan hampir semua anak saya coba praktikin itu. Semuanya, di mana Allah? Tunjuk ke langit. Padahal dia belum faham. Fitrahnya ada. Mengenal Tuhannya itu ada. Ini pernah diajarkan oleh dosen kami di Madinah. Dia bilang semua anak-anak yang belum rusak fitrahnya, kalau ditanya dia akan tunjuk ke langit. Padahal dia tidak faham itu. Mungkin secara zahir dia tidak faham, tapi ternyata seperti itulah secara alami orang tahu Tuhannya, Allah SWT, dan Allah itu ada di atas langit sana. Maka orang kalau memahami tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta, maka tidak butuh lagi bergantung pada batu, pada pohon, pada api, pada air, pada syaitan, ya, jin, malaikat, tidak ada. Semua itu makhluk. Kita ini sama semua dengan itu sebagai makhluk, cuma beda fungsi. Kalau kita sama jin sama-sama disuruh beribadah kepada Allah, disuruh tunduk. Apa hewan-hewan juga tentu mereka punya cara sendiri, perintah Allah SWT kepada mereka secara alami itu mereka tahu. Maka kita sama dengan mereka, jangan sembah mereka. Seperti ada orang sengaja buat patung laki-laki bersayap dianggap Tuhan, kemudian itu dianggap malaikat. Ada yang menganggap syaitan sebagai Tuhannya, ada yang menganggap pohon keramat, ada yang begini dan begitu. Semua ini terbantahkan. Dengan kalimat la ilaha illallah kita akan punya jawaban, oh ternyata semua ini diciptakan oleh Allah SWT. Dan kita sudah disampaikan nama Tuhan kalian Allah. Ini loh cara ibadah, ada Nabi diutus, ini syariatnya. Makanya di penutupan hadis dikatakan dengan kalimat la ilaha illallah itu terbukalah dengannya mata yang buta, ya. Kemudian hati yang lalai dan juga telinga-telinga yang tuli. Jadi akhirnya difaham, oh ternyata seperti ini. Hadis selanjutnya nomor 247. Imam Bukhari berkata rahimahullah, masih di bab yang sama tentunya, masalah bersikap lapang dada kepada sesama manusia ya. Di sini Nabi SAW suka memaafkan, berarti berlapang dada. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Aziz bin Abi Salamah mengabarkan kepadaku dari Hilal bin Abi Hilal dari Atha bin Yasar an Abdullah bin Amr qal inna hadhihi al-ayata allati fil Quran ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira fit Taurat nahwahu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya ayat ini ada dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi
dan pemberi kabar gembira serta pemberi peringatan. Juga dalam Taurat terdapat seperti itu, seperti hadis di atas tadi. Maksudnya mirip dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya memang dasarnya ada perintah ini atau menyebutkan sifat Nabi SAW di dalam Taurat. Hadis selanjutnya 248, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ishaq bin Al-Ala mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al-Harith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Salim Al-Ash'ari mengabarkan kepadaku dari Muhammad, yaitu Ibnu Wahib Az-Zabidi, dari Ibnu Jabir, yaitu Yahya bin Jabir, an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair haddathahu anna abahu haddathahu annahu sami'a Muawiyah yaqul sami'tu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'ani Allahu bih sami'tuhu yaqul aw qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka in ittaba'ta ar-ribata fi an-nas absadtahum fa inni la attabi'ur raibata fihim fa ubsidahum. Dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, ia mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengarkan Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan dari Nabi SAW satu sabda yang semoga Allah memberiku manfaat dengannya. Aku mendengar beliau SAW bersabda, aku mendengar, atau ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mengikuti keraguan pada manusia, niscaya engkau akan merusak mereka. Maka aku tidak mengikuti keraguan pada mereka, karenanya aku tidak ingin merusak mereka. Kandungan hadis ini menunjukkan dorongan dari seseorang atau seorang imam agar mengabaikan dan tidak mencari-cari aib orang lain. Imam maksudnya pemimpin ya. Kalau di dalam bahasa Arab dikatakan imam itu tidak harus imam solat, tetapi pemimpin secara global, itu namanya imam juga. Hadis ini menunjukkan dorongan dari seorang imam atau pemimpin agar mengabaikan dan tidak mencari-cari aib orang lain, serta anjuran agar menutupinya dan memaafkan mereka. Dan yang semisal dengan hadis ini adalah hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatruka ar-rajulu ahlahu lailan yatakhawwanahum aw yaltamisu atharatihim. Rasulullah SAW melarang seseorang mendatangi istrinya di waktu malam untuk menuduhnya berkhianat atau mencari kesalahannya. Hadis riwayat Muslim di nomor 715. Dan ini dari Jabir. Maksudnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kita bedah dulu menjadi beberapa bagian. Pertama, dalam sanad hadis ini juga termasuk sanad yang sangat baik. Kalau seseorang itu dia mengajarkan kepada anaknya itu diajarkan lagi kepada cucunya. Lalu mereka mengatakan, misalnya cucu mengatakan, saya telah mendengarkan langsung dari ayah saya mendengarkan langsung dari kakek saya. Maka ini sebuah jalur sanad yang sangat kuat di dalam hadis. Mirip dalam riwayat ini, Abdurrahman bin Jubair bin Nufair haddathahu anna abahu haddathahu. Bahwasanya Abdurrahman ini berkata, dia langsung telah dibicarakan atau disampaikan hadis oleh ayahnya yang mendengarkan langsung dari Muawiyah. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia. 20 tahun menjadi gubernur Syam dan Aman serta juga adil, dan 20 tahun menjadi khalifah atau raja. Makanya dikatakan di zamannya Muawiyah itu 40 tahun adalah masa-masa pengabdian yang baik untuk Islam. Muawiyah berkata radhiyallahu anhu, saya pernah mendengarkan Nabi SAW berwasiat atau mengucapkan satu kata-kata yang saya telah mengambil manfaat darinya. Maksudnya seakan-akan beliau mengatakan, saya ingin kalian ambil manfaat juga nih. Apa kalimat itu? Kata Nabi SAW, jika engkau mengikuti keraguan pada manusia, setiap kali ada isu di tengah-tengah manusia, kau selalu mau mengikuti itu, menelusuri itu. Atau makna lainnya, setiap kali kau tunggangi keraguan orang sehingga akhirnya kau bisa menjadikan itu sebagai aib mereka, niscaya engkau akan merusak mereka. Maka kata Muawiyah, oleh karena itu aku tidak mengikuti keraguan pada mereka karena aku tidak ingin merusak mereka. Makna hadis ini sejalan dari dikatakan dalam kandungan bahwasanya Nabi SAW melarang seseorang laki-laki mendatangi istrinya di malam hari kemudian untuk memata-matainya dan menuduhnya berkhianat.
Apa yang kita bisa ambil dari hadits ini? Tentu bahwasanya tidak boleh seseorang muslim sengaja mencari-cari aib saudaranya. Pasangan kita pun begitu. Ini kayaknya pasangan saya tenang-tenang saya ini. Mungkin ada selingkuhannya nih misal. Oh mungkin begini dan begitu. Buat was-was, buat masalah sendiri. Saya pernah nasihati istri saya dengan poin bagi saya penting gitu kan. Kadang-kadang ini kayaknya perlu beli obat ini nih. Kayaknya perlu obat ini. Terus saya bilang kenapa? Emang sakit? Enggak. Berjaga-jaga? Enggak, saya bilang enggak perlu. Enggak usah beli obat ini obat itu untuk apa? Kalau kita sakit, ya udah kita obati. Kalau enggak usah. Kenapa melahirkan masalah yang tidak ada? Kan itu tidak ada masalah kan? Kenapa kok kesannya ada masalah? Beranjak dari sini bibit kecil ini akan jadi besar nantinya. Jadi semuanya diikuti dengan was-was. Semuanya diikuti dengan kecurigaan. Makanya tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Ada sebuah hadis yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki masuk ke rumahnya di malam hari, kecuali dia sudah memberitakan pada istrinya. Lalu Nabi SAW jelaskan sebabnya. Kata Nabi SAW, agar si istri sempat menyisir rambutnya yang berantakan dan mencukur bulu kemaluannya. Orang kalau datang safar biasanya akan ketemu istrinya, mungkin terjadi interaksi biologis. Maka dengan dia beritakan, istrinya bisa siap-siap sehingga tidak ada celah aib. Sekarang kalau orang buat kejutan tiba-tiba datang, ternyata istrinya belum sikat gigi, ya, baru makan jengkol. Penampilannya, karena dia tahu suaminya nggak ada, ya sudahlah malas dandan muncul. Itu sudah cukup membuat nanti suaminya ditunggangi oleh syaitan. Oh berarti jelek nih istri saya misalnya. Jadi lebih baik kita biarkan dia tampil dengan penampilan yang primanya, yang baik, lalu kita nikmati itu selesai. Tidak boleh kita sengaja mencari-cari aib, gitu kan? Sama juga ibu-ibu begitu pada suaminya. Tidak boleh cari-cari aib. Kalau ada sesuatu yang kita tidak suka, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa kiasan, gitu kan? Misal ada bau yang tidak sedap atau apa saja, kita pakai bahasa kiasan. Misal suaminya pulang keringatan, tiba-tiba mau peluk dia mau tegur nggak enak. Masya Allah, pulang kantor begini sudah ganteng, apalagi kalau mandi gitu kan, pasti lebih ganteng gitu. Bahasa kiasan sebenarnya. Sama aja dengan dia bilang, wah bau sekali, mandi dulu deh gitu. Ya. Tapi mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih santun gitu kan, bisa dengan bahasa-bahasa yang lebih baik, atau mungkin dibisikin di kupingnya dengan bahasa yang baik. Tadi ada seperti ini loh, mudah-mudahan nanti bisa diperbaikin ya, orang tidak dengar gitu ya. Mungkin itu bisa lebih baik. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan atau ambil dari hadis ini adalah seseorang tidak boleh sengaja mencari-cari kesalahan orang lain sehingga menjadikan itu sebagai pemicu untuk menilai aib orang. Makin kita tidak tahu makin bagus. Ingat, tugas kita hanya sampai ajal datang. Saya sebagai suami hanya sampai ajal saya datang. Setelah ajal saya selesai datang bukan urusan saya lagi. Harta warisan mereka bagi apa saja silahkan. Tugas saya selama saya jadi suami, udah saya jalankan. Tugas saya sebagai ayah, sampai ajal saya datang. Ibu juga begitu. Tugas saya sebagai istri, mengabdi selama saya istri. Saya meninggal selesai. Balasannya akan ditemukan di sana. Jangan rusak itu, karena waktu kita terbatas. Saya sering bahasakan begitu. Bahwasanya kepada istri saya katakan itu kepada jemaah juga. Kita cuma sampai bertugas sampai ajal datang. Jangan dirusakin. Jalankan saya perintah agama semampu kita. Dan jangan korek-korek yang kita tidak tahu. Nggak usah. Sengaja korek-korek, sengaja periksa handphone, kenapa ini, kenapa begitu, kau pasti diam-diam nih ada ini. Kadang-kadang tidak ada apa-apa. Lagi minum teh berdua enak, tehnya manis enak, pisang gorengnya enak, jadi berubah jadi pahit. Karena bertanya pada hal yang tidak perlu. Kayaknya kau nggak pernah cerita soal kantormu deh, ada rahasia nih ya. Kayaknya kamu keluar kemarin sama temanmu kemana aja tuh. Nah gini dan begitu. Untuk apa ditanya? Nggak perlu, kita nggak tahu, nggak usah. Gak usah dibongkar-bongkar, gak usah ukut-ukuti. Saya kadang-kadang bahkan kalau istri saya cerita sesuatu, saya lihat ada tertuju kepada hal yang bagi saya tidak manfaat, saya alihkan pembicaraan. Gak perlu saya tahu itu, saya nggak mau tahu. Urusan dia apa terserah, saya nggak mau tahu. Kecuali kalau memang sudah jelas saya terlanjur dengar, saya terlanjur tahu, melanggar agama saya ingatkan. Benar saya dukung, selesai. Makin saya tidak tahu makin bagus. Gak usah kita campur. Ada Allah tugaskan malaikat di pundaknya. Gak usah ambil tugasnya malaikat. Cek handphone, ada Raqib dan Atid, tidak pernah tidur. Habis umur kita urus itu. Habis. Ini ibu-ibu terutama ini. Paling hobi periksa handphonenya suami.
bikin pusing kepala. Baca Quran, lebih bagus. Kalau ibu tahu benar dukung, salah ingatkan, selesai. Itu tugas kita kan. Yang lain tidak usah. Ingat Nabi SAW itu kalau sudah mandi bersih, habis sholat duha, seringkali beliau jalan-jalan. Begitu keluar dari rumahnya, ada sahabat sudah nunggu depan rumah. Kalimat pertama Nabi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Ini bab kita kan lapang dada, lapang dada. Ini baru buka pintu, sudah tahu belum? Baru telepon, udah tahu belum? Gosip duluan. Hah? Kenapa ini? Tidak usah sudah tahu belum, tidak perlu. Kalau orang bertanya, oke kita jawab. Kalau ada informasi penting, oke kita sampaikan, gitu kan? Tapi kalau perlu, kalau enggak usah. Apalagi berhubungan dengan masalah aib orang, ini berbahaya nih. Jadi ini hadis mulia sekali. Kata Nabi Rasulullah SAW melarang seseorang mendatangi istrinya di waktu malam untuk menuduhnya berkhianat atau mencari kesalahannya. Ini pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah malam hari terbangun, gitu kan? Kemudian beliau lihat Nabi SAW tidak ada. Maka dia curiga, jangan sampai Nabi ke istri lain. Maka dia pun buru-buru bangun, kemudian mencari Nabi. Cari, nggak ada. Semua rumah istri yang lain diketuk. Ada Nabi nggak di situ? Ada Nabi nggak di situ? Ada Nabi nggak di situ? Nggak ada. Ini kan malam kau, hai Aisyah. Semua rumah nggak ada. Sampai akhirnya Aisyah masuk ke dalam masjid, baru dapat Nabi dalam masjid lagi sholat. Waktu itu kebetulan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, mau Ramadan. Nabi SAW lagi sholat malam, gitu kan. Maka masuklah dalam masjid. Lalu Nabi sudah tahu nih, karena nafasnya Aisyah terengah-engah masuk ke masjid. Kata Nabi SAW, kau cemburu lagi wahai Aisyah. Ini waktu sholat malam, gitu kan. Akhirnya Aisyah pun hanya malu, gitu kan. Jadi tidak harus diikuti dengan kecurigaan. Semua bersangka baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita kalau kita menjaga hubungan dengannya. Baik. Ada satu hadis lagi semestinya ya. Saya bacakan satu hadis ini. Kata Imam Bukhari rahimahullah nomor 249, Muhammad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hatim mengabarkan kepada kami dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, dari ayahnya ia berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'a udunaya hatani wa basra aynaya hatani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi jami'an bikaffiyya atau bikaffiyya Al-Hasan awil Husaini salawatullahi alaihima wa qadamaihi ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irqah qala farakiya al-gulamu hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftafak thumma qabbalah thumma qala Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuh. Aku mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dua telingaku ini mendengar secara langsung dan dua mataku ini melihat secara langsung kedua tangan Rasulullah SAW memegangi kedua tangan Al-Hasan atau Al-Husain, satu dari dua cucu beliau ini, salah satunya. Salawat Allah tercurah atas keduanya atau kedua kakinya pada kaki Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, manjatlah, maka naiklah dia hingga bisa meletakkan kedua telapak kakinya di dada Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda, bukalah mulutmu. Maka beliau pun menciumnya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ya Allah cintailah ia, sungguhnya aku mencintainya. Kandungan hadis di sini adalah, dalam hadis di atas terdapat anjuran kepada kaum muslimin agar mencintai Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Kita masuk ke kandungan hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini sahabat Nabi yang mulia. Walaupun belum lama masuk Islam, tetapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena setiap hari kerjanya ikutin Nabi, setiap hari. Abu Hurairah tidak punya pekerjaan khusus radhiyallahu anhu. Ini sudah pernah saya ceritakan kisah beliau. Insya Allah di YouTube sudah ada tentang kisah di serial sahabat ya. Sudah ada 40 orang sahabat sekian yang kita bahas dengan izin Allah SWT. Dan semoga Allah mudahkan insya Allah kita bahas sisa dari sahabat-sahabat dan sahabiat ini. Maka di situ saya sudah jelaskan tentang siapa dia, kenapa dinamakan Abu Hurairah atau Abu Hir, apa sebabnya, keutamanya segala macam. Di antaranya adalah beliau termasuk paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau pernah mengatakan saya punya dua karung hadis.
Satu karung saya sudah kasih kalian, satu karung lagi belum saya asik kepada kalian. Kalau saya sampaikan kepada kalian, leher saya bisa terputus. Artinya ada banyak yang saya tahu dari Nabi SAW ini. Mungkin kalau saya sampaikan orang jadi bingung kalau mendengarkan itu. Maka tidak semua saya ajarkan, gitu kata beliau. Maka beliau pernah memberikan kesaksian untuk membenarkan apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, kedua telingaku ini mendengar langsung, mataku melihat langsung, aku lihat sendiri Nabi melakukan ini. Apa yang Nabi lakukan? Ternyata Nabi SAW pernah kedatangan salah satu cucunya. Kalau riwayat yang lebih banyak dipegangi ulama adalah Al-Hasan radhiyallahu anhum. Lalu kemudian Nabi SAW pegang tangannya dan kakinya, kedua kakinya Hasan ini menginjak telapak kaki Nabi. Jadi seperti Nabi kalau mau gendong ya, ambil dipegang kedua telapak tangan. Lalu Nabi menyuruhnya, manjatlah. Maka Al-Hasan pun menginjakkan kakinya ke betis Nabi, ya, ke paha Nabi sampai ke dada Nabi SAW. Sampai ke dada Nabi SAW. Ini menandakan bentuk kasih sayang beliau kepada anak kecil. Ya, dan Nabi SAW sangat sayang dengan anak kecil. Dan ternyata dengan cara seperti ini bisa mengambil hati anak-anak. Memang anak-anak itu ada masanya di mana kita bermain sama mereka, itu masa anak-anak. Apapun yang kita ingin sampaikan kepada mereka harus dengan cara main. Itu biasanya 7 tahun ke bawah. Kalau sudah mulai masuk remaja, sudah di atas 10 tahun, ya, maka kita harus menjadi sahabatnya. Memahami pola pendidikan ini penting. Kita nggak bisa lagi masuk dengan bercanda. Bisa sesekali, tapi kita masuknya dengan menjadi sahabatnya. Karena di masa umur remaja ini 14 tahun, 10 tahun, 14 tahun, sampai umur 17 tahun, ini lagi masa-masanya ingin punya kenalan banyak. Kalau kita tidak menjadi temannya sebagai orang tua, maka dia malah menjadikan teman-temannya sebagai patokan. Dan ini berbahaya. Karena orang anak-anak remaja ini tidak punya ilmu, mereka tidak punya pengalaman dalam hidup. Maka semua isinya pujian. Walaupun temannya mau buat hal-hal yang ngawur ini. Ya. Mau loncat dari pohon pun, hebat kamu. Semua hebat. Loncat dari jurang juga nggak masalah, patah kakinya, balap-balapan, bagus. Padahal bisa mati gitu kan. Maka di sini kita jadi sahabatnya. Kalau dia sudah dewasa di atas 20 tahun, 17 tahun ke atas, maka kita boleh menghardik dia kalau dia salah. Ini nggak boleh loh, ini gini-gini. Tapi semuanya dengan ketegasan, bukan kekerasan ya. Karena kekerasan akan merusak ini. Ada banyak saya lihat orang tidak paham pola ini, sehingga anaknya di bawah 7 tahun semuanya dengan pukulan, semuanya dengan marah dan emosional. Sehingga ada ibu-ibu subhanallah baru 2 anak atau 3 anak sudah putih semua rambutnya. Karena tiap hari marah kerjanya. Cubit sana, cubit sini, jambak anaknya, pukul. Ini anak amanah dari Allah. Mereka tidak ngerti apa-apa. Yakin Bapak Ibu sekalian, orang tua yang anaknya di umur belasan tahun, 15 tahun, 16 tahun sudah tinggalkan rumah, malah dia gembira kalau nginap di rumah temannya itu karena itu. Bagi dia rumah itu selalu momok menakutkan. Yang ada cuma marah, pukul, salah, nggak ada kebenarannya gitu. Ini berbahaya sekali, nggak boleh. Sementara itu amanah buat kita, bukan amanah buat orang lain. Kita harus menjaga masalah itu. Di antara pola Nabi SAW terapkan di anak-anak adalah dengan cara merangkulnya, memberikan kesempatan dia bermain. Ya, Nabi SAW itu kalau masuk ke dalam Madinah, pulang dari peperangan, hampir seluruh anak Madinah kerumuni Nabi SAW. Ada yang peluk kaki kanannya, ada yang kaki kiri, ada yang naik ke pundak Nabi, ada yang di tangannya. Kalau sudah penuh badannya Nabi, Nabi mengatakan pada para sahabat, bantulah saya gendong mereka. Begitu, anak-anak kecil dirangkul. Butuh dirangkul begitu. Saya kadang-kadang kalau mau keluar anak saya satu di paha, satu di tangan, tarik baju saya mau pergi, mau ikut juga. Harus dirayu dulu. Ya, negosiasi sama mereka supaya mau tinggal di rumah gitu. Nah, karena pernah ikut di pengajian akhirnya tidur gitu. Atau ngantuk, atau dia nangis. Akhirnya saya berhentiin pengajian sebentar gitu. Jadi ada alamnya sendiri. Ini Nabi SAW contohkan masalah. Ini bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW juga. Pada saat Hasan dan Husain lewat, kemudian Nabi SAW mencium keduanya. Lalu ada seseorang dari Arab Badui masuk Islam. Dia mengatakan, ya Rasul, apakah kalian mencium anak kalian? Saya punya 10 anak, gak pernah saya cium dari dulu. Kata Nabi SAW, saya mau buat apa lagi kalau Allah angkat kasih sayang dari dalam hatimu. Ya, maka merangkul mereka, mencium mereka. Bahkan subhanallah banyak, ini ibu-ibu resep yang sangat mujarab. Anak sakit, sembuh anak itu dengan pelukan yang hangat dari ibunya. Dengan ciumannya, dengan kasih sayangnya. Bila tidak ada obat bisa sembuh. Itu resep yang luar biasa. Cuma banyak orang tidak paham masalah itu. Anaknya nangis, sudahlah nggak usah nangis, malah dimarahin. Loh, orang sakit terus gimana? Kan gitu. Contoh saja. Kemudian sabda Nabi SAW di sini ada 2 perintah beliau, irqah dan iftahfak. Irqah artinya manjatlah. Maka termasuk bentuk kasih sayang kepada anak-anak adalah biarkan mereka naik ke tubuh kita. Itu sudah biasa. Tentu di masa mereka anak-anak ya.
Dan saya subhanallah ini pola anak-anak. Saya kalau tidur di atas ranjang, anak-anak kecil saya datang pada naik. Memang sengaja naik. Ya. Mau saya tidur pun digangguin sama dia. Gitu kan. Mereka gangguin itu sudah biasa. Maka kita bermain sama mereka. Dan iftah fak adalah buka mulut, artinya Nabi SAW mencium sampai ke mulut anak kecil. Ya. Riwayat lain juga beliau mengecup pipi anak-anak gitu kan. Bahkan Nabi SAW pernah memangku anak sahabat yang sampai kencing dan membasahi baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau cuma tersenyum. Tidak dibawa dengan kasus emosional gitu ya. Lalu yang terakhir kita ambil pelajaran sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya ini adalah keutamaan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan dan Husain. Ya, karena memang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Allah sungguhnya aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Jadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah mencintai cucu beliau alaihi wassalatu wassalam. Dan di sini kata perawi hadis Abu Hurairah, Hasan atau Husain alaihi wassalatu wassalam. Untuk mereka salawat. Dan ini betul ya. Untuk keturunan Nabi SAW boleh kita mengatakan kalimat ini. Kita baca dalam salawat kita, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, ada kalimat ini tentunya. Allahu a'lam. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.